Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 13 Januari 2022. Bersama saya Edwin Chan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, untuk berita yang pertama, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan kerja kali ini untuk melihat perbaikan infrastruktur dan sejumlah fasilitas jelang MotoGP 2022 pada Maret mendatang. Presiden Jokowi meninjau langsung kesiapan fasilitas pendukung, mulai dari Bandara Internasional Lombok hingga ke homestay di Desa Gerupuk, Kuta, Lombok Tengah. Jokowi juga mengatakan kondisi sirkuit Mandalika dipercantik sebelum menggelar MotoGP 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret yang akan datang. Mulai tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di dalam bandara, saya lihat semuanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang berkaitan dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin 2 kali semuanya, urutannya sudah bagus. Kemudian yang kedua, saya juga tadi mencek infrastruktur, utamanya jalan bypass dari airport menuju ke Mandalika, terutama yang berkaitan dengan keindahan, dengan estetika, dengan landscape. Jadi juga sudah 1 minggu ini dikerjakan dan kelihatan perubahannya. Kita harapkan dari airport menuju ke Mandalika, ke sirkuit Mandalika, itu betul-betul tamu dihantarkan pada keindahan, pada estetika yang baik. Oleh sebab itu ini harus disiapkan dan saya minta tadi dalam bulan Februari semuanya sudah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin agar Mandalika ini tidak hanya urusan balap motor, tetapi juga memberikan efek ekonomi, memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah. Sekarang siap 300 homestay. Kita harapkan nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP semuanya terisi penuh sekali dan ini akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Dan tadi saya sudah mengecek satu persatu dari homestay-homestay yang telah dikerjakan oleh Kementerian PU dan nanti kita lihat bulan Maret apakah ini terisi atau tidak. Menurut saya insya Allah terisi semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berita yang berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Pasar Utara. Dalam OTT ini, sejumlah barang bukti termasuk uang ikut disita. Penangkapan kali ini berlangsung di 2 lokasi dan menangkap 11 orang pada Rabu sore. Penangkapan ini terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap pejabat negara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, benar bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara
yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini tim KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang ditangkap tersebut. Tentu kami masih memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap terhadap hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang ditangkap tersebut, sehingga apakah nantinya dapat disimpulkan benar ada peristiwa pidana korupsi dan ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu setelahnya kami akan sampaikan secara utuh dan lengkap rangkaian kegiatan tangkap tangan ini kepada masyarakat setelah kami memastikan seluruh pemeriksaan telah selesai dilakukan. Sebagai berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, polisi menetapkan Ardhito Pramono sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Ardhito ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Polisi menjelaskan Ardhito positif menggunakan narkoba. Sejumlah barang bukti berupa ganja seberat lebih dari 4 gram telah disita. Polisi juga menjelaskan Ardhito ditangkap saat sedang menggunakan ganja. Pada saat diamankan, sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang dan juga fokus dalam bekerja. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga. Sampai jumpa, taati protokol kesehatan.